Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar, amin. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji dan disembah. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita mau selalu berserah, kita mau selalu memandang bahwa Yesus adalah Allah yang janjinya ajaib dan besar bagi hidup kita, amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan aja bagi nama Yesus. Kita mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita bersyukur Dia adalah pertolongan di dalam hidup kita. Allah yang baik, yang senantiasa ada di dalam hidup kita, menuntun langkah hidup kita, memimpin langkah hidup kita. Dia yang memberkati hidup kita. Terima kasih Yesus, ini hati kami. Senantiasa kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Yesus, Engkau besar Tuhan, Engkau hebat. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu sungguh besar dan ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang memulihkan hidup kami. Kau Allah yang menyembuhkan setiap kami. Kau Allah yang memberkati hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami beribadah, kami bersekutu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita selalu bersuka cita, amin. Kita bersuka cita karena Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Walaupun dunia ini berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Dia dunia akan berlalu. Dia akan berlalu. Firman-Nya tetap ada. Yang perlu berubah dalam hidup kita. Biar bumi bukan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang ditinggalkannya pasti akan digenapi. Semua
Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap arahkan hati kita sama Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk karyamu yang besar, untuk cintamu. Kuatkan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita sama-sama katakan kita. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanku dalam keadaan seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara-saudara, untuk makin berdiri, kita mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kekuatan di hidupku, dapat dalam Engkau. Kau yang memulihkan hati kami, Bapa. Tak pernah tinggalkanku, Kau yang menyembuhkan kami, Yesus. Setia menopang. Terima kasih, Bapa. Berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan penuh kuasa, Yesus sanggup memulihkan keadaanku dalam keadaan seluruh hidup kami, Yesus. Tak ada goyah
Sungguh kami sangat bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh datang untuk memujamu, menyembahmu Tuhan, karena Kau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan yang selalu baru datang dalam hidup kami. Sehingga setiap kami boleh merasakan ada Tuhan di tengah-tengah hidup ini, yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, melindungi kami. Bahkan pembelaanmu ajaib atas setiap kami. Sehingga kami boleh sadar Tuhan, betapa Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan biar sore hari ini Tuhan lawat setiap kami. Biar setiap kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh merasakan kebaikan Tuhan atas semua keberadaan apa yang ada. Sehingga sungguh Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan biar setiap kami boleh merasakan betapa Engkau Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Engkau sanggup melakukan pemulihan yang dahsyat atas setiap kami. Yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak terima kasih, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu. Kami membutuhkan firman Allah yang kami yakin percaya menjadi kekuatan atas setiap kami. Bahkan membawa setiap kami untuk terus Tuhan meyakini benar betapa ada Tuhan yang luar biasa di dalam keberadaan hidup kami. Dan biarlah kehadiran Tuhan nyata dalam keberadaan setiap kami. Sehingga sungguh Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami akan menyambutnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Kita semuanya diberkati, amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, saya rindu membawa saudara untuk terus berkomitmen untuk menyatakan pernyataan keyakinan iman saudara tentunya, ya. Multimedia udah siap untuk pernyataannya. Nah, ini dia. Ya, kita akan sama-sama berdiri dulu Bapak Saudara. Yuk, saya undang dulu ya. Untuk kita sama-sama menyatakan keyakinan kita tentang keberadaan apa yang selama ini kita percayai. Ya, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Aku percaya Kristus hidup di dalamku. Aku percaya aku dikasihi tanpa henti. Aku percaya aku diberkati tanpa batas. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Oke, ya sore hari ini saya rindu membawa Bapak Saudara dalam sebuah tema yang saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya. Yaitu apa temanya? The Hope. Ya, kalau saudara nggak kebaca ini The Hope, harapan. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara memiliki harapan, karena dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini ada banyak orang Bapak Ibu Saudara ya di dalam menjalani keberadaannya sudah kehilangan harapan. Nah, tahun ini kita memiliki tema yang luar biasa ya, The Living in the Riches of His Grace. Artinya apa? Hidup di dalam kekayaan kasih karunia. Wow, dahsyat banget ya. Hidup di dalam kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah kalau dari ayatnya. Wow, ya. Sesuatu yang Tuhan sudah janjikan atas keberadaan hidup kita. Nah, di gereja ini Bapak Ibu Saudara diajarkan, dibawa untuk memahami bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Iya, dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Dia sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Amin. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bukan sementara, hidup kekal. Kalau ada yang bilang sementara, itu hoax. Amin. Iya, jadi hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika percaya kepada Kristus, saudara mengalami sebuah keberadaan, adanya sebuah perubahan dalam hidupmu. Yang dulunya saudara mati, tidak berdaya oleh karena hidup di dalam dosa. Sekarang ketika Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa saudara, menebus saudara, maka saudara sekarang diberikan yang namanya kehidupan. Amin. Ketika saudara mati, saudara gak bisa melakukan banyak hal. Makanya banyak orang mau keluar dari situ susah banget. Iya, udah berdosa ini terus aja di situ, jatuhnya di situ lagi, ya. Kerbau aja nggak jatuh di lubang berapa kali? 2 kali katanya, ya. Tapi kita manusia seringkali jatuhnya di tempat yang
yang sama. Karena kenapa? Tanpa sadar dosa sudah menguasai kita, yang membuat kita melakukan hal yang sama. Iya. Dan untuk bebas dari situ nggak bisa. Kita kepengen keluar nggak bisa. Kecanduan nggak membuat kita keluar, nggak bisa. Apalagi saudara, banyak kelemahan-kelemahan yang membuat kita ketika kita ada di dalam dosa, kita nggak mampu untuk keluar. Kenapa? Karena kita belum mengalami yang namanya kehidupan. Orang mati, ya dikatakan oleh firman Allah, kita itu mati. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita tuh seakan-akan mati, nggak mampu untuk melakukan apa-apa. Bayangin orang mati, Bapak Saudara. Iya, dikitik-kitik aja nggak bisa ngapa-ngapain. Amin. Iya, nggak geli sama sekali. Ya, dia diam aja, nggak sanggup untuk mengalami sebuah keberadaan apapun. Orang mati nggak butuh perubahan, disuruh berubah nggak bisa. Bawel banget sih, berubah dong, kagak bisa. Pelit banget sih lo ya, berubah dong, nggak bisa. Iya, selalu dia terbawa dengan situasi kondisi karena dia mati. Orang mati tidak butuh perubahan. Orang mati butuh apa? Kehidupan. Amin. Iya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia yang hidup rela mati untuk supaya saudara yang mati sekarang dihidupkan. Ketika saudara percaya kepada dia, kehidupan mengalir dalam hidup saudara. Sekarang saudara hidup. Amin. Ikan hidup nggak terbawa arus, dia bisa melawan arus. Amin. Iya, kecanduan saudara bisa lawan, dosa saudara bisa lewati. Amin. Sehingga saudara sekarang ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi senggol kiri kanan, ternyata kita sudah hidup. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan gitu lagi. Amin. Iya. Ya, karena kita sudah hidup, mampu untuk melakukan begitu banyak hal sebagaimana yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dulu kita seakan-akan nggak bisa, ternyata sekarang bisa. Dulu kayaknya mustahil, sekarang nggak mustahil. Dulu kayaknya wow, ya kayaknya mau ke situ tuh susah banget gitu. Ternyata dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, banyak orang seringkali membatasi ini karena mereka nggak paham kalau Yesus sudah membayar semua harganya, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada banyak orang kadang-kadang harus bayar lagi. Ya. Yesus udah bayar, kita bayar lagi. Itu yang membuat kita lelah, kita capek jadinya, Bapak Saudara. Jadi ketika punya masalah, punya persoalan, seakan-akan kita tidak ada harapan. Karena kita berpikir udah nggak mungkin lah. Ya. Dulu juga udah pernah gua coba kayak gitu. Ya. Udah pernah lakukan ini kayak gitu, hasilnya nggak ada. Ini yang membuat kita akhirnya berusaha dengan usaha kita sendiri, dengan cara kita sendiri melakukan ini itu supaya tercapai apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Padahal ya sesungguhnya kita memang tidak sadar kalau Yesus sudah membayar semua harganya. Amin. Kalau saudara sadar sekarang Yesus sudah membayar semua harganya, saudara merdeka. Wah, puji Tuhan. Jadi kekristenan itu ternyata berbeda ya. Kita nggak harus bayar apa-apa karena Yesus yang sudah bayar. Sehingga kita sekarang boleh layak di hadapan Bapa, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara baik, bukan karena saudara melakukan ini dan itu, karena Yesus yang udah mati buat saudara. Kalau Yesus nggak mati buat saudara, saudara melakukan apapun nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Amin. Jadi sadar saudara, ya, saya berikan saudara, sadar, ya, ya. Yesus kita luar biasa. Nah, tanpa hal ini yang kita sadari, kita akhirnya terbelenggu dengan situasi kondisi yang membuat kita nggak sadar terus. Saudara. Akhirnya kita coba berusaha, mungkin dia kurang ini kali, ya. Doa yang 1 jam ditambahin jadi berapa jam? 2 jam kali, tambahin 3 jam kali ya, supaya hasilnya luar biasa. Gagal juga, gitu. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan diri kita sendiri. Karena kita berpikir dengan kemampuan itu kita akan mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa. Akhirnya banyak orang bangga karena bisa doa satu jam. Doanya berapa jam? 1 jam. Mantap. Saya berapa? 5 menit aja ya. Mengkerah gitu. Jadi ada banyak orang angkuh. Kenapa? Karena pengakuan di diri. Mereka membutuhkan itu. Mereka lupa bahwa bukan itu yang membuat mereka diberkati. Yang membuat mereka diberkati adalah apa? Karya Kristus. Amin. Dia sudah mati buat saudara. Dia yang melayakkan saudara sehingga saudara boleh layak menerima berkat yang luar biasa. Amin. Doa adalah ucapan syukur. Makin banyak berkatnya, makin banyak doanya. Amin. Kok kayaknya kaku banget ya kan gitu. Makin banyak berkatnya, makin banyak ucapan syukurnya. Makin banyak berkatnya, ibadahnya makin rajin. Amin. Iya. Jadi rajin kita ibadah bukan supaya diberkati, tapi karena kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan dibalik. Amin. Karena iman kita itu bukan iman yang bersyarat, saudara. Iman kita itu iman sejati. Amin. Iman sejati itu tidak mengharapkan apa-apa. Ya, karena kita sudah mendapatkan
apa-apa. Yesus yang luar biasa diberikan dalam hidup kita. Ini iman yang sejati. Nah, kenyataan ini harusnya terrealisasi dalam hidup kita. Ketika kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ini harusnya termanifestasi dalam hidup kita, muncul dalam hidup kita. Ya. Kemurahan hati saudara, belas kasihan saudara, kesabaran saudara, kesetiaan saudara muncul, dan itu yang terus menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Sehingga orang di rumah bisa berkata, wow, semenjak di gereja Sungai Yordan berubah banget kamu ya, luar biasa. Amin. Iya, kenapa? Karena saudara tanpa disadari memunculkan ya apa yang Tuhan Yesus sudah taruhkan dalam hidup saudara. Hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Kristus. Itu yang Paulus sampaikan. Jadi dia merasakan Kristus hidup di sini, mengubah hidup dia. Yang tadinya dia mungkin senggol bacok gitu ya, sekarang enggak lagi. Amin. Iya, orang yenggol puji Tuhan. Mungkin dia lagi buru-buru. Amin. Iya, atau mungkin lagi kebelet pipis. Amin. Iya, jadi dia langsung naik motornya langsung kenceng gitu ya. Jangan ikut panas gitu ya. Pas ikut ngebut, ngapain mau kenceng? Pengen ke WC ini. Wah, beda ceritanya saudara ya. Ternyata dia ngebut bukan supaya pengen cepat, tapi karena buru-buru. Kita sabar. Amin. Iya, tapi kadang-kadang kita nggak kayak gitu kan. Senggol bacok ya kan begitu ya. Ini jadi masalah gitu ya. Jadi bukannya jadi beres urusan, malah jadi nggak beres. Nggak memanifestasikan Kristus saudara. Ya, tidak memunculkan Kristus. Padahal Kristus sih hidup di dalam kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita cerita tentang Ribka, bagaimana dia ketemu sama orang yang lagi lusuh. Bapak pengen minum, iya saya kasih minum deh pak gitu. Yang lain nggak pernah nawarin, dia yang nawarin. Pas ontanya, waduh kayaknya ontanya haus juga nih, saya kasih minum juga. Ontanya ada berapa? 10. Satu ontak minumnya 13 galon. Dia bawanya cuma segini. Kira-kira bolak-balik berapa kali dia ke sumur ya gitu. Supaya bolak-balik gitu kan, supaya itu ontanya minumnya sampai puas. Firman Allah berkata ontanya dikasih minum sampai puas. Kira-kira berapa kali bolak-balik Bapak Ibu Saudara? 13 galon kali 10. Dia dapatnya nyungkit segalon juga enggak ini ya gitu ya. Satu unta aja udah berapa kali bolak-balik ini kan. Tapi dari apa yang dia lakukan, itu semua karena kemurahan hati muncul. Teman-temannya lagi main game mungkin, dia main apa lagi mungkin Bapak Saudara, dia malah bantuin orang ini. Kenal juga kagak siapa dia, tapi kemurahan hatinya muncul, kepengen menolong dia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru ketika dia menolong dia, akhirnya dia jadi istrinya siapa? Istrinya Ishak. Siapa Ishak? Anak konglomerat yang pada waktu itu. Siapa namanya? Abraham. Amin. Gara-gara kemurahan hati. Di kantor, di mana saudara, ketika kemurahan hati muncul, kesetiaanmu muncul, belas kasihanmu muncul, Bapak Ibu Saudara, wow, luar biasa. Bos saudara ngeliat, wow, ini dia yang gua cari supaya dia jadi CEO. Amin. Ya, supaya dia jadi direktur. Ini dia yang gua cari, ya kan? Orangnya nggak cari muka, rajinnya luar biasa, punya dedikasi di kantor. Yang kayak gini memunculkan manifestasi Kristus. Ada bak sampah tumpah, nggak usah lagi dilihat orang, nggak usah ditolong orang, dia langsung beresin. Amin. Iya, kan banyak tuh Bapak Ibu di multimedia kan ngelihat di media-media cerita itu. Ya ketika dia mendaftarkan diri langsung diterima. Loh, kok saya langsung diterima Pak? Iya, lihat CCTV-nya ternyata dia apa? Cuman ngangkat sampah yang lagi berantakan doang. Ini orang luar biasa. Belum diangkat kerja aja udah punya belas kasihan, punya kemurahan hati. Nah yang kayak gini saudara, makanya rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Tapi kalau saudara dalam konteksnya percaya Yesus ngakunya gitu, tapi gaya saudara udah kayak ya kan gitu, ya setan kecil aja kalah gitu saudara ya, gitu. Ini gimana caranya berkat Tuhan bisa datang dalam hidup kita? Ya, yang ada adalah masalah demi masalah. Rajin ke gereja, rajin doa, pelayanan, tapi masalahnya kok nggak berhenti Pak? Lah ya iya, tidak memunculkan apa? Manifestasi Kristus. Ya, kita jadi orang yang nggak pernah berubah saudara. Kita hanya aktif, tapi tidak produktif. Iya. Ini yang membuat banyak orang akhirnya ikut Tuhan, tapi rencana Tuhan tidak pernah tergenapi. Katanya ikut Tuhan diberkati, katanya ikut Tuhan ada pertolongan, katanya ikut Tuhan hutang kebayar, gitu kan ya.
Enggak pernah tergenapi. Kenapa? Karena gaya hidup kita tidak berubah. Nge-upload TikTok, wah murah nih beli, kan ya murah beli, utangnya tambah banyak saudara. Bukannya tambah sadar malah tambah habis. Ya, mulai sadar. Saya nggak dengan sadar. Ya. Karena kalau nggak sadar kita punya masalah terus ini, amin. Iya. Nah dalam hal ini saya rindu membawa Bapak sadar dalam sebuah tema yang luar biasa. Ketika hari-hari ada banyak orang, ketika bangun tidur punya pengharapannya, justru pengharapan yang nggak baik. Harusnya kita bangun tidur punya pengharapan yang baik. Hari ini Tuhan terima kasih. Puji Tuhan. Hujan enggak hujan, berkat Tuhan datang dalam hidupku. Amin. Ya, tapi banyak orang Bapak Ibu Saudara, khususnya para pedagang, kalau lagi udah mendung, udah hujan lagi, coba harapan gimana? Ya, hujan lagi, sepi ini mah udah ya. Enggak ada yang belanja. Jadi harapannya itu bukan harapan yang baik, tapi harapan yang enggak baik. Ya, ketika bangun tidur, ya encok lagi nih ya kan, kambuh lagi nih ya kan gitu ya. Waduh, puyeng nih pala sebelah. Mau ke gereja, puyeng pala sebelah ya. Udah puyeng pala sebelah kagak datang ke gereja. Gimana puyeng dua-duanya tuh pala ya kan gitu. Ya. Jadi ada hal-hal negatif di dalam diri kita yang tanpa disadari muncul. Padahal kita anak Tuhan. Harusnya anak Tuhan punya pengharapan baik. Amin. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-1 ngomongnya kayak gini nih Bapak Ibu Saudara. Ya, kita buka dulu Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Karena kalau nggak ada ayatnya kayaknya kurang abdol nih, ya. Oke, dikatakan di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sekarang punya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara muncul iman bukan karena saudara ikut teman, amin. Iya, bukan karena saudara rajin ke gereja muncul iman gitu ya. Tapi karena saudara mendengar tentang kisah firman Allah yang luar biasa tentang Yesus dan karyanya, di mana dia lahir dalam dunia, ya. Terus dia melayani, dia rela mati di atas kayu salib menembus segala dosa dan kesalahan kita, amin. Dan tiba-tiba kita percaya, muncul iman dalam diri saudara. Nah, iman inilah yang menjadi dasar dari pengharapan kita. Nah, banyak orang punya harapan tapi dasarnya bukan iman. Ya. Jadi kita dibawa hari ini bahwa ketika seseorang punya iman, muncul harapan baik dalam dirinya. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya begitu banyak yang optimis, enggak pesimis. Amin. Selalu ada yang positif dilihat dari semua masalah persoalan yang ada. Mungkin ketika orang beriman dan orang tidak beriman punya masalah yang sama, dia menghadapinya dengan cara yang berbeda. Yang satu kayaknya, waduh nggak mungkin nih, wah nggak bisa nih. Tapi yang satunya pasti bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Ada celah, ada kesempatan, ada sesuatu, ya kan? Yang dimana kita bisa melihatnya. Tapi buat sebagian orang, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa melihat itu. Mereka tidak punya pengharapan, ya. Ketika sakit mereka nggak bisa berharap sembuh. Ketika mereka punya kegagalan mereka nggak bisa berharap berhasil. Ketika masalah berantakan, rumah tangga berantakan, pekerjaan berantakan, mereka nggak punya harapan bahwa mereka bisa dipulihkan. Kenapa? Karena mereka, Bapak Ibu Saudara, di dalam keberjalanan hidup selalu memiliki pengharapan yang justru tidak baik. Dan sering kali ini yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka nggak bisa positif, mereka nggak bisa optimis. Mereka selalu merasa bahwa ini sesuatu ada hal yang buruk yang akan terjadi. Jadi ketika orang-orang ini diberkati, berkatnya juga akan membawa kebaikan apa keburukan? Keburukan. Dulu lagi nggak punya duit, ya mereka berdoa pengen punya duit. Ketika punya duit, ternyata bebannya makin banyak, kreditan makin banyak. Jalan-jalan makin banyak, ya kan begitu ya. Apalagi Bapak Saudara, ini itu makin banyak. Jadi bukannya senang dapat duit, tapi malah jadi apa? Beban. Kok gua kreditannya ditambah banyak ini, ya kan begitu. Ya. Beda sama orang yang dalam kondisinya, ketika mereka punya iman itu akan membawa mereka memiliki harapan yang positif. Lagi susah, tetap positif, tetap optimis, tetap yakin. Lagi diberkati, dia juga punya hikmah bagaimana cara mengatur semua keuangan yang ada. Amin.
sehingga kita tidak lagi dibebani dengan banyak masalah. Karena ketika saudara punya beban, punya banyak masalah, saudara kecewa, saudara merasa gagal, saudara merasa ditekan dan lain sebagainya, yang timbul bukannya sukacita, bukannya kegembiraan, tapi duka cita. Penyakit datang silih berganti, bahkan penyakit-penyakit yang tidak kita duga, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saudara punya iman, saudara meyakini benar ada Tuhan yang selalu akan menyertai saudara karena Dia Immanuel, maka yang terjadi adalah hatimu penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Jadi saudara bisa tenang dalam perjalanan hidup. Ketika masalah datang, musim hujan, musim panas, musim apa lagi, tenang. Ada Tuhan. Iya. Itulah pengharapan yang harusnya kita miliki hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sudah membayar semua harganya ini. Dan Dia sudah mengaruniakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan Dia dikatakan sudah mengaruniakan segala sesuatu untuk supaya mendatangkan apa? Kebaikan. Dia sudah menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan kemuliaannya. Amin. Dan ini yang harus kita pegang terus, Bapak Ibu Saudara. Sadar bahwa kita ini sudah ditebus, hidup kita itu sudah dibayar lunas, harganya mahal, bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi dengan darah. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Artinya saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara sekarang udah jadi anaknya, siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Jadi ini yang harusnya ada dalam diri kita. Jadi tantangan apapun sekarang yang saudara hadapi, mungkin sakit yang gak sembuh-sembuh, mungkin pekerjaan yang gitu-gitu aja, punya bos juga galaknya minta ampun, gaji gak naik-naik, ya, dagang juga kayaknya up and down seperti ini. Tetap semangat, tetap miliki pengharapan. Amin. Karena harapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan, Bapak Saudara. Karena kasih Tuhan udah ditaruh dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang kecewa di dalam harapannya? Karena dia melakukannya bukan karena kasih, bukan karena iman dalam dirinya, tapi karena apa? Ada syarat nih, saya ke gereja nih Tuhan ya. Kalau nggak diberkati besok saya nggak ke gereja lagi. Gitu. Ya, jadi ada syaratnya, saudara. Gitu. Sampai ada orang diajar, kalau kamu baik Tuhan baik, kalau kamu nggak baik Tuhan nggak baik. Kata siapa? Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Amin. Saudara baik, Tuhan baik. Saudara nggak baik, ya Tuhan mah tetap baik. Amin. Iya dong, jangan bikin cerita yang berbeda gitu ya, amin. Iya, Tuhan tetap baik, cuma kitanya yang enggak baik. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak hal yang akhirnya kita kecewa karena kita di dalam pengharapannya selalu bersyarat. Saya mau melayani dia, yang penting dapat berkat. Kalau enggak, saya nggak mau melayani lagi. Itu iman yang bersyarat, harapan yang bersyarat. Tapi dengan Tuhan udah mati buat kita ketika kita di dalam dosa, saudara. Dia udah rela mati buat kita. Amin. Saudara sejak dalam dosa, Dia udah mati buat saudara. Ya. Roma berapa? 5 ayat yang ke-8. Ya. Ini yang saudara terus ingat dalam perjalanan kehidupan saudara. Bahwa saudara ditebus dengan sesuatu yang enggak murah, mahal banget, saudara. Iya. Jadi katakan sini, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Bukan ketika kita lagi berdoa, bukan saudara. Lagi berdosa, Dia udah rela mati buat saudara. Lagi punya banyak masalah, banyak persoalan, Tuhan rela menolong saudara. Amin. Karena Dia Allah yang baik. Amin. Ini penting untuk kita, ya. Jadi bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan menuju tanah perjanjian, dan ketika Tuhan ingin membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mengutus, ya, para pengintai, ya. 2 pengintai, yes, ini luar biasa. Tanahnya subur, makmur, ya. Banyak apa? Susu dan madunya, banyak susu. Berarti apa kira-kira? Sapinya banyak. Ya, dombanya banyak, ada susu sapi, ada susu domba, mungkin kudanya juga banyak, ada susu kuda juga, ya kan begitu ya. Susu dan madu berarti kira-kira gimana? Pohonnya banyak, ya, berarti buahnya banyak. Jadi ini sebuah tanah yang luar biasa. 2 orang kita akan masuk ini, kita akan rebut ini. Tapi 10 pengintai kira-kira ngomongnya gimana? Sesuatu yang berbeda. Suasananya sama, alamnya sama, orang-orangnya sama, tapi pandangannya jadi berbeda. Nggak bisa, jangan masuk.
Itu mah banyak raksasa. Kita mah kalau ke situ kayak belalang, ya. Nanti kita bakal jadi makanan di dia. Tapi Yosua dan Kaleb beda. Kita bisa masuk. Amin. Iya. Kira-kira gimana saudara? Mau masuk apa enggak? Harusnya masuk. Amin. Tapi ada hal-hal yang negatif. Banyak kita gagal karena kita selalu sering dengar hal yang negatif. Jangan, kripto lagi jatuh, emas lagi naik, yang punya emas bingung, ya kan? Ini mau jual apa mau beli, harganya lagi tinggi, ya. Saya doang yang nggak bingung karena saya nggak punya emas. Ya, gitu ya. Mau beli emas lagi tinggi, mau jual takut tiba-tiba nanti naik lagi, gitu kan? Atau kalau nggak jual nanti turun, wah puyeng Bapak Ibu Saudara. Ya, punya duit nggak punya duit puyeng. Tapi mendingan puyeng punya duit, amin. Iya. Daripada puyeng udah nggak punya duit, tambah puyeng. Jadi ada situasi yang membuat kita bingung. Gimana cara pandangnya? Harus tetap positif, amin. Iya, percaya sama Tuhan, amin. Bersyukur untuk segala sesuatu. Naik puji Tuhan, enggak naik puji Tuhan. Dan nggak ada urusannya sama kita, amin. Iya, ada saudara nggak punya emas, amin. Iya. Ya. Jadi ada hal-hal di mana kita kadang-kadang di dalam perjalanan hidupnya menghadapi yang sama, tapi pandangannya beda. Kadang-kadang negatif, yang ini positif. Bisa, jadi. Gitu. Ini yang enggak, rumahnya gedong banget, malu gua mau masuk, ya kan gitu. Ya, gua mau nembak cewek jadi nggak jadi ini gara-gara rumahnya gede, ya kan gitu. Akhirnya ya udah kecantol sama yang lain lagi. Ya, gua naksir sama itu, kecantol sama yang lain lagi. Kenapa? Ya itu Kristen kebatinan. Ya, suka mah suka, ngomong kagak mau. Ngomongnya di dalam hati ya. Gitu. Nggak jadi, ya kan? Itu resiko saudara. Kenapa? Karena kita pesimis. Itu nggak berani saudara. Mau kerja di sini nggak berani. Mau beli ini nggak jadi. Mau usaha itu takut. Ya, ini situasi yang sering kali ada dalam diri kita. Kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Padahal kalau itu saudara miliki dalam hidup saudara, itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Iya. Kalau gagal, coba lagi. Amin. Gagal, coba lagi. Karena Tuhan berkata, masa depanku penuh dengan harapan. Iya. Mati satu, tumbuh. Jangan banyak-banyak saudara. Iya. Satu aja. Amin. Iya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya saudara miliki di dalam Tuhan. Keyakinan yang kuat, optimis, positif. Ya, kenapa? Karena kita yakin Tuhan sudah membayar semua harga. Kita melangkah bukan untuk menuju kepada kemenangan, tapi kita melangkah karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang berperang, Yesus yang babak belur, Yesus yang mati, kita yang menang. Kita yang diberi keberhasilan kemenangan itu. Sehingga kita ini sekarang berjalan dari poin kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Amin. Ini yang harus terus ada dalam hati saudara. Sehingga di dalam perjalanan hidup saudara hari-hari ini, ketika ada hal-hal yang negatif, coba saudara mulai dengerin hal-hal yang positif. Firman Allah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Yosua dan Kaleb ketika itu akhirnya dikalahkan oleh suara-suara negatif ini. Akhirnya mereka nggak jadi ke sana. Bahkan Musa pun nggak jadi. Akhirnya apa yang terjadi? 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Nggak pernah bisa nembus ke sana, saudara. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita belajar. Iya. Kenapa mereka nggak tembus? Firman Allah berkata karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat mereka tidak punya harapan, saudara. Harapan yang mati. Nggak percaya kalau Tuhan beserta dengan dia. Kenapa? Karena diajarin kalau gua baik, Tuhan baik, dia tinggal di sini. Kalau gua nggak baik, Tuhan nggak baik, dia keluar. Jadi Tuhan masuk keluar, saudara. Kayak teh celup gitu ya, kayak gitu. Enggak, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Ya, ini firman Allah. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan kamu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi kalau ada orang bilang ketika kita udah ikut Tuhan terus suatu ketika Tuhan ninggalin lu, itu apa? Hoax. Iya kan? Iya. Karena firman Allah berkata, dia sekali-kali tidak akan pernah melupakan. Karena kita anaknya. Amin.
Iya, senggol kiri kanan saudara. Kamu tuh anaknya, ingat, ya kan gitu. Ya, jadi nggak usah kuah. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk anak kita yang luar biasa ya. Ini poinnya saudara. Ya, jadi ada banyak orang ketika belum menyadari hal ini yang akhirnya membuat mereka di dalam perjalanan hidup mereka, di dalam menghadapi masalah persoalan, mereka nggak memiliki jalan keluar. Mereka nggak mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Justru malah mereka memikirkan hal-hal yang nggak baik, saudara. Dan ini yang akhirnya terjadi dalam hidup mereka. Ya, karena jadilah sesuai dengan apa yang engkau percaya. Amin. Jadi ketika saudara punya harapan-harapan baik yang luar biasa dan saudara berjalan dengan Tuhan, yakin bersama dengan Tuhan, maka hal-hal baik itu terjadi dalam hidup kita. Banyak orang pengen punya iman dan iman yang menjadi sebuah kenyataan, tapi di dalam tindakan mereka seperti orang-orang yang tidak punya iman. Bahkan mereka mau melakukan hal-hal yang sebaliknya. Ya, mereka melakukan hal-hal yang enggak sebagaimana firman Allah. Ya, karena untuk meraih apa yang mereka harapkan, mereka pakai cara-cara yang mereka tahu bahwa itu salah gitu. Ya, tapi mereka lakukan itu karena mereka berharap itu semuanya akan dapat meraih. Abraham dan Sarah, pada waktu itu namanya Abraham dan Sarah. Ketika mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, kira-kira mereka percaya nggak? Harusnya mereka percaya, tapi mereka berpikir usia mereka sudah tidak mungkin lagi. Iya, kayaknya nggak bakalan terjadi. Mungkin Tuhan punya cara yang berbeda. Jadi akhirnya dia tawarin Hagar ke Abraham oleh Sarah. Mungkin lewat Hagar kamu akan punya keturunan. Ketika keturunan itu lahir, Tuhan datang lagi ngingetin, bukan dari dia yang kamu akan dapat, tapi dari Sarah. Sini Bram, tuh lihat bintang di langit, ya kan gitu. Sebanyak itulah keturunan kamu. Abrahamnya waktu itu belum punya anak, mungkin nyengir Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya Tuhan? Ya kan begitu. Ini umur udah tua, ya kan begitu Bapak Saudara. Obat-obatan juga mungkin pada waktu itu kurang banyak. Gimana caranya nih punya anak gitu? Dia nggak percaya. Tuhan harus kasih gambaran lagi. Tuh pantai, lihat kan pantai kan? Pasirnya di pantai sana, sebanyak itulah keturunan kamu. Tuhan kasih gambaran dulu sama Abraham. Sampai Abraham sama Sarah itu ketawa. Kenapa? Karena nggak percaya. Kalau Tuhan itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sampai nama mereka harus diganti. Abraham, bapak yang terhormat, diganti dengan Abraham, bapak banyak bangsa. Sarah, putri, akhirnya menjadi Sarai. Sarai jadi Sarah. Iya. Kenapa Ustaz? Karena Sarah itu artinya apa? Iya. Itu putri dari sebuah kota, satu kota. Iya. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sini. Iya. Jadi Sarah sekarang manggil Abraham, jadi apa? Abraham. Bapak banyak bangsa. Kira-kira gimana? Lucu nggak kalau saudara? Ya sekarang lagi masih susah-susah nih, ya kerja masih karyawan. Terus saudara cita-cita pengen jadi CEO, istri saudara pengen, hey CEO gitu kan. Lucu gak kira-kira? Ya. Seakan-akan jadi lucu banget gitu ya. Kayak sesuatu yang aneh, anak aja kagak ada. Dia dipanggil bapak banyak bangsa. Saudara yang masih hidup sederhana bilang, hey bos, kayaknya gak enak banget gitu ya. Gua gak punya apa-apa dibilang bos gitu. Tapi ya Sarah manggil itu. Kenapa? Karena dia harus memiliki keyakinan bahwa dialah bapak banyak bangsa. Amin. Kadang-kadang kita itu melakukan hal ini kayak lucu ya. Kayak perempuan pendarahan 12 tahun, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia jalan kemana, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Pokoknya nanti kalau dia lewat ke kota aku, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dia terus ngomongin, dia ngomongin sampai murid-muridnya bisa nulis di Alkitab. Kenapa? Karena dia ngedenger, dia ngomong itu terus-terusan. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah jubahnya. Nggak tahu dia berapa minggu dia ngomong kayak gitu, berapa bulan dia ngomong kayak gitu, kita nggak tahu Bapak Ibu. Berapa kali Abraham ngomong kayak gitu, kita nggak tahu. Berapa tahun itu Sarah itu manggil Abraham, itu Abraham, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, mereka punya apa? Harapan. Itulah pengharapan mereka. Kamu pasti berhasil. Amin. Jadi istri-istri sekarang kalau ngomong sama suaminya, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil. Amin.
Kayak nggak ada suaranya ini. Amin. Nggak yakin kayaknya. Amin. Amin. Iya. Ini malah males banget lu. Iya kan begitu ya. Iya, dasar tipe melarat lu, ya kan begitu. Ya, akhirnya kita ngomong sama suami kita, sama istri kita sesuatu yang berbeda, tidak sebagaimana yang kita harapkan. Padahal itu merupakan sebuah doa, karena ucapan adalah doa. Amin. Iya, tenang Pak, kamu pasti berhasil. Amin. Sabar Pak, bos kamu galak juga, biarin sabar. Amin. Ini mah enggak jadi istri, udah keluar aja capek kerja sama bos kayak gitu mah ya begitu. Pas udah keluar nganggur susah, pas udah susah lu nggak mau kerja malas banget lah, yuk lu suruh keluar katanya. Bukannya dihibur ya kan gitu. Buat Pak, tenang udah ya, suatu ketika kamu juga jadi bos, tenang aja ya, ini pengalaman gitu. Jadi kita saling ngasih nasihat, ngasih semangat. Amin. Iya. Kalau pulang-pulang misalnya ya lagi jualan apa gitu terus nggak laku, udah sabar Pak, tenang gitu. Jangan malas banget lu ya, tidur mulu lu ya, nggak laku lu ya kayak gitu. Enggak lah, kita kasih semangat, ucapan-ucapan mulut sebagai doa kita. Amin. Iya, jadi istri-istri harus berubah. Amin. Kurang kecil kan suaranya? Ya, kayaknya berat banget ya. Suami-suami juga sama. Amin. 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 Udah kecapean kayaknya, ya kan gitu ya, hilang harapan, capek Pak, udah bertahun-tahun, mulut udah berbusa, kagak berubah, ya kan gitu, udah pelit, ya kan, uang masuk kagak bisa keluar lagi, katanya begitu ya, jadi capek Pak saya Pak, gitu ya, enggak, mulai sekarang tetap percaya, amin, sehingga bisa tetap percaya, ya kan, ya, jangan pernah masih ada harapan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang dikatakan yang tidak kita lihat. Kadang-kadang saya suka bercanda kalau saya ngomong sama orang, kalau kamu pengen punya rumah, apa yang kamu butuhkan? Lalu dia ngejawab, batu bata, ya kan begitu, semen, pasir, gitu. Iya, saya contohkan kita harus punya iman. Karena kamu kalau punya iman, kamu diberkati, kamu punya duit, langsung beli rumah jadi, amin. Iya, kamu gak usah lagi beli bata, beli semen, beli apa, langsung beli rumah, amin. Iya, kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Ayo kerja yang benar, amin. Iya, Tuhan pasti memberkati, amin. Dagang yang benar pasti Tuhan memberkati, amin. Jualan yang benar Tuhan pasti memberkati. Karena orang Kristen harusnya penuh dengan sukacita, amin. Iya, walaupun lagi sepi, puji Tuhan, sampai orang bingung, ini lagi sepi nyanyi terus Pak ya puji Tuhan, amin, haleluya. Emang justru waktunya gua lagi sepi, puji Tuhan. Kalau lagi repot mah nggak bisa, ya kan begitu. Ya, jadi ada hal-hal di mana kita sekarang harusnya memiliki harapan di dalam diri kita, keyakinan yang kuat, Tuhan beserta dengan kita. Contohnya Ribkah, tiba-tiba aja dia bisa jadi istri anak konglomer hanya cuma sekedar ngasih minum doang. Amin. Amin, bisa amin. Bagaimana dengan Daud ketika melawan Goliat? Bangsa Israel bilang, wah siapa lu? Iya, bocil. Siapa lu? Gua yang dilatih perang aja kagak berani. Badan gua lebih gede dari lu, nggak berani. Lah siapa lu? Bocil. Kalau kita sering mendengar apa kata orang yang negatif, maka kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kira-kira Daud gimana? Apakah dia mendengar apa kata orang? Enggak. Dia mendengar apa kata Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Jadi orang boleh anggap saudara sepele, orang boleh anggap saudara nggak terpandang. Ingat kita punya Tuhan. Amin. Iya, kita baca firman, kita bisa menangkap, oh Tuhan bisa lakukan ini. Nggak ada perkara yang mustahil. Ya. Ayo semangat, Daud aja bisa mengalahkan Goliat. Dia akhirnya jadi orang yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita tentang Sadrak Mesak Abednego, amin. Bagaimana dia harus dicemplungin ke apa? Ke perapian yang panas. Karena dia nggak mau nyembah dewa yang dibuat sama raja itu. Nah kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara kalau udah kayak gitu? Iya. Udah pura-pura aja yuk, kita ya kan jatuhin sapu tangan, lalu kita pura-pura nunduk begitu ya kan gitu, selamat kita. Tapi kira-kira dia mau gitu? Enggak. Yang lain pada tunduk, pada nyembah, dia tetap berdiri. Sampai orang-orang marah sama dia. It's okay.
Sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah Yahweh. Amin. Amin, saudara. Amin. Dan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Iya. Ketika dia mau dimasukkan ke perapian itu, kira-kira apa yang terjadi di dalam keberadaan dirinya? Apakah dia tidak berdoa? Dia pasti berdoa. Tuhan kalau bisa raja ini berubah pikirannya. Ya, kalau bisa Tuhan, ya saya nggak masuk ke perapian. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, berbelas kasihan sama hamba-Mu ini, kan begitu ya. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tapi kira-kira terjadi perubahan? Enggak. Ya. Orang-orang yang biasa doanya luar biasa kan ngomongnya dalam nama Yesus ya gitu. Ditangking ya kan gitu. Biar raja ini ya tidak mencemplungkan saya ke perapian. Kira-kira doanya didengar Tuhan enggak? Kayaknya enggak. Padahal Tuhan punya rencana. Dia tetap harus masuk ke perapian, Bapak Saudara. Coba kalau misalnya pada waktu itu raja itu berubah pikiran, oh ya udah nggak jadi deh. Ternyata dia teman saya nggak lihat dia gitu. Sadar Mesak Abednego nggak usah, nggak jadi masuk situ. Yang dipermuliakan siapa? Raja. Rajanya dermawan. Tapi ketika orang ini tidak berubah, Sadar Mesak tetap masuk ke perapian. Apa yang terjadi? Di perapian harusnya 3 orang. Ternyata sekarang raja melihat berapa orang? Ada 4 orang. Mereka nggak kebakar, mereka hidup. Iya, mereka selamat. Ketika mereka keluar, raja ngomong, mulai hari ini seluruh rakyat ini harus nyembah siapa? Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kita nggak tahu ada rencana Tuhan, doa kita kayaknya nggak didengar. Tuhan tolong, nggak didengar. Tuhan tidak nggak didengar. Ternyata Tuhan punya rencana. Kita harus tetap punya harapan. Amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dilahirkan nggak sembarang saudara dilahirkan. Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan punya tujuan dalam hidup. Cuma saudara mungkin belum paham hari-hari ini. Tujuan Tuhan apa sih dalam hidup saya? Ya. Jadi saudara sekarang ini coba dibawa oleh Tuhan untuk memahami ada tujuan Tuhan. Yakinkan dalam dirimu, aku percaya Tuhan kau punya tujuan dalam hidupku supaya aku dapat memuliakan siapa? Memuliakan nama-Mu lebih lagi. Amin. Iya, saudara akan jadi berkat buat keluarga saudara dimanapun saudara berada. Amin. Iya, ini penting. Iya, jangan sampai saudara kayak orang yang saya mau ceritain ini sama saudara. Iya, suatu ketika ada seorang bapak ya, udah tua itu kesaksian saudara. Oh puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana saya merayakan 50 tahun pernikahan. Ya begitu saudara. Iya. Wah, semua tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya. Karena apa? Udah bisa sampai 50 tahun pernikahan. Dan puji Tuhan pada ulang tahun yang ke-25 katanya begitu ya. Saya bisa jalan-jalan dengan istri saya ke China katanya begitu. Wah, semua tepuk tangan. Ya, setelah itu puji Tuhan selesai. Ya, waktu di bawah ada orang nanya, "Wah, Bapak luar biasa ya." Ya. Bisa menjalani pernikahan sampai 50 tahun. Apa rahasianya, Pak? Ya, sehingga Bapak bisa mencapai ya 50 tahun anniversary ya dari pernikahannya. Dahsyat banget ya. Sekarang Bapak mau lakukan apa gitu? Ya. Dia ngomong begini, saya akan lakukan yang pertama adalah mau jemput istri saya yang masih ada di Cina. Ya begitu, Bapak bisa. Ternyata 25 tahun waktu pernikahan istrinya tinggal di Cina. Ya. Jadi 25 tahun lagi dia sendiri ya pantas aja kan begitu. Bisa bertahan ternyata ya seperti itu. Nah, itu situasi yang terjadi. Jangan seperti itu. Amin. Enggak tanggung jawab. Saya enggak jangan seperti itu ya kan. Ya kalau kayak gitu mah orang lain juga bisa ya kan gitu ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang penting yang harus kita miliki, yaitu harapan. Dan harapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan apapun. Ya, suatu ketika saya baca di medsos ada sebuah kisah, ya, di mana ada 2 domba gitu, ya, yang satu ditaruh di sebelah sini, sebelah kiri, satu di sebelah kanan dikurungin gitu, dikasih makan yang sama, ya, selama 1 bulan, gitu ya, dikasih minum yang sama. Di dalam ruangan yang sama. Yang satunya lagi diperhadapkan dengan kurungan satu lagi, tapi isinya serigala. Yang satunya nggak ngelihat itu ada serigala. Ya.
Sebulan dicoba begitu saudara. Jadi yang satu itu domba ketika bangun tidur dia lihat apa? Serigala. Yang satunya enggak. 1 bulan kemudian yang domba yang tidak melihat serigala gemuk saudara. Seger dia, tumbuh dengan baik. Yang satunya lagi yang sering melihat serigala yang membuat dia takut, yang membuat dia gemeter, kira-kira apa? Mati. 1 bulan percobaan dia mati. Hanya sekedar ngelihat serigala karena dia merasa takut. Bayangin saudara, kalau hidupmu penuh dengan ketakutan, saudara bukan seger, saudara mati. Saudara layu, saudara kering, saudara cemas. Dikit-dikit, kok cemas ini dia. Ngadep ini, tiba-tiba kecemasan datang dalam hidup saudara. Saudara nggak ngerti apa. Makan pagi tadi udah telur 2, jagung muda udah 2 potong, kentang, makannya sehat semua nih. Wortel direbus, sehat gak kira-kira? Sehat. Tapi GERD-nya tunggu. Kok masih GERD? Kok masih apa? Asam lambung. Kok masih puyeng, Pak? Kok masih ini, masih itu? Kenapa saudara? Saudara boleh makan sehat, saudara boleh hidup di dalam situasi yang baik, tapi kalau pikiran penuh dengan ketakutan, tiba-tiba engkau cemas nggak tahu kenapa. Tiba-tiba penyakit muncul karena engkau tidak sadar, engkau penuh dengan kecemasan. Padahal saudara pergi jalan-jalan, makan enak, tapi penuh dengan kecemasan. Saudara penuh dengan sakit penyakit yang saudara nggak bisa buka. Maka yang dibutuhkan kegembiraan. Di dalam Tuhan ada kegembiraan. Amin. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Amin. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Jadi ternyata ada banyak orang mengalami begitu banyak masalah persoalan bukan karena apa? Ternyata di pikirannya penuh dengan hal yang mereka takutkan, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan itu bisa muncul, kenapa? Karena mereka lupa ada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jadi banyak orang hari-hari ini dipenuhi oleh pengharapan yang enggak baik, pesimis, merasa nanti kalau gagal gimana, nanti penuh dengan apa ya? Nanti kalau nggak sembuh gimana? Nanti kalau nggak ada jalan keluarnya gimana? Ada begitu banyak hal yang membuat dia, padahal dia lagi diberkati Tuhan, padahal dia lagi dapat pemasukan yang baik, tapi kalau pikiran ini terus ada di dalam dirinya, dia akan jadi orang pribadi yang enggak baik di dalam perjalanan hidupnya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Jadi ini yang membuat ada banyak orang hari-hari ini mengalami masalah persoalan. Jadi mulai hari ini jangan takut lagi, amin. Iya, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang kelima. Ya, ini ayat untuk saudara boleh sadar. Ya, jadi banyak orang kecewa karena harapan mereka tidak terjadi. Tapi ini yang saya akan baca buat saudara. Ya, dikatakan di sini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena sadar kasih Allah sudah tinggal dalam hidup kita. Ketika saudara melakukan segala sesuatu, melakukan sesuai sebagaimana yang kau harapkan hari ini, apa yang engkau cita-citakan hari ini, dan tiba-tiba pengharapan itu tidak terjadi, saudara nggak akan kecewa. Karena saudara sadar, di balik ini semuanya, Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi buat saudara. Amin. Saudara nggak akan pernah kecewa karena kita sadar di sini. Ya, mungkin Tuhan nggak menginginkan hal ini. Saya coba berusaha untuk mungkin anak-anak yang lagi SMA mau masuk universitas ini, universitas itu, amin. Yang lagi mau kerja, mungkin saudara mau kerja ini, kerja itu, mungkin gagal, mungkin nggak berhasil. Saudara nggak akan kecewa, kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara, amin. Kasih itu sudah diberikan dalam hidup kita dan saudara nyadar kalau saya nggak masuk di sini, berarti saya akan diberi oleh Tuhan sesuatu yang lebih baik buat saya, amin. Jadi kalau yang hari ini diputusin sama cewek sama cowoknya, jangan takut, Tuhan lagi punya yang lebih baik, amin. Kayaknya kurang yakin, amin. Kalau yang udah menikah jangan amin, amin. Ya. Nanti nambah satu lagi, ya itu bahaya. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya ada dalam diri kita, saudara. Keyakinan. Kalau di sini gagal, Tuhan punya cara yang lain lagi, amin. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk memberkati hidup saudara.
Jadi saudara nggak akan kecewa karena yakin benar Roh Kudus sudah menaruhkan kasih ini dalam hidup kita. Menaruhkan kasih. Kasih siapa sih saudara? God is love. Dia menaruhkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang kita yakin Tuhan punya rencana. Jadi Sadrak Mesak Abednego nggak kecewa ketika dia harus nyemplung ke perapi. Dia nggak kecewa. Nggak ada diceritakan di situ Sadrak Mesak Abednego ngedumel waktu jalan ke perapian. Itu nggak ada, saudara. Ya, dia tetap percaya. Sekalipun aku masuk ke situ, aku sekali-kali tidak akan menyembah dewa daripada yang Tuhan buat. Amin. Itu iman tidak bersyarat. Amin. Iya. Dia nggak ngomong kalau aku nanti bebas dari situ, saya sembah Tuhan. Enggak, saudara. Kalau aku masuk ke situ pun, aku mati di situ pun, aku sekali-kali tidak akan pernah menyembah dewa daripada yang dibuat sama raja. Karena aku akan menyembah siapa tuh? Tuhan saja. Amin. Wow, luar biasa. Jadi hari ini, kalau Bapak sudah menghadapi tantangan apapun, ketika kau punya iman, punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara akan jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah. Amin. Ya, bukan karena saudara sering kali beribadah lalu diberkati Tuhan. Enggak, ibadah aja Tuhan bisa berkati saudara. Amin. Iya. Jadi saudara ketika diberkati, wow, gitu ya. Ini yang membuat saudara jadi apa? Rajin ibadah. Jadi bukan rajin ibadah supaya diberkati, tapi karena engkau sudah diberkati makanya engkau rajin ibadah. Karena kita mau bersyukur, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu. Ya, jangan sampai keliru, jangan sampai dibalik. Ya, jadi saudara di sini sekarang akan berdoa, akan melayani Tuhan, memberi dan lain sebagainya, karena saudara punya Tuhan di dalam hidup saudara. Di mana saudara sadar Tuhan sudah memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Jadi saya akan melakukan hal yang sama. Ya, saya akan memberikan waktu 2 jam hari Minggu untuk Tuhan karena saya menghormati Tuhan. Amin. Iya, bukan untuk apa-apa saudara, karena Tuhan sudah menghormati kita dengan memberikan apa? Yesus rela mati buat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini semuanya harus ada dalam diri kita. Sehingga dengan demikian saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah kesehatan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ingat ya, kita punya Tuhan. Amin. Ya, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Ya, kita persiapkan hati kita. Kita ada perjamuan kudus hari ini untuk mengingat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya undang pelayan tim PW maju ke depan. Ya. Puji Tuhan, hari-hari ini situasi kondisi Bapak Ibu Saudara mungkin hujan yang selalu, ya, mungkin banjir di mana-mana. Ya, mungkin juga ada begitu banyak situasi kondisi yang mungkin kita tidak bisa prediksi, tapi tetaplah percaya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk yang berjamaah maju depan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah, untuk supaya setiap kami boleh dapat diselamatkan. Kami berdoa untuk roti, untuk anggur yang merupakan tubuh dan darah. Bila sebentar kemarin kami minum, kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Haleluya.
membacakan ayat yang saya dapat buat Bapak Ibu Saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kau menghadapi tantangan, percayalah, tetap teguh, tetap semangat, tetap setia. Ya, menimbulkan sebuah pengharapan. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Ayo kita sama-sama angkat roti merupakan tubuh Kristus yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan merindu untuk setiap kita boleh mengingat akan apa yang dia sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan, tercabik dengan kesakitan yang luar biasa, supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Bahkan ada begitu banyak perkara yang hancur. Hari-hari ini Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama makannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, di bawah kasih karunia-Nya, di mana kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Yesus mati bagi kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya, sehingga kita yakin dan percaya apapun yang kau alami hari-hari ini, penyakitmu, masalahmu, tantanganmu, apapun itu, Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita sama-sama minum dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu ajaib atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang ajaib sepanjang perjalanan hidup kami. Sampai detik ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan biar setiap kami boleh terus menyatakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ajaib karya-Mu, ajaib perbuatan-Mu, Yesusku. Oh, ajaib kasih-Mu, ajaib, oh Yesusku, ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau, karya-Mu ajaib bagi kami. Mati menebus segala dosa dan kesalahan kami, membawa kami untuk dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, sehingga kami boleh layak di hadapan Bapa, menikmati semua kebaikan, menikmati semua kemurahan-Nya, menjalankan semua apa yang menjadi rancangan ini, menggenapi semua rancangan yang ada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari lawat kami umat-Mu di tempat ini. Apapun keberadaan kami, tantangan apapun yang kami sedang hadapi, oh kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami memiliki harapan Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan rencana Tuhan akan terus digenapi dalam hidup kami.
Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Dan dalam masalah persoalan yang membuka jalan dan cara yang ajaib. Karena Kau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami. Dan biar setiap kami boleh merasakan Engkau, menikmati Engkau lebih Bapa. Sehingga perjalanan hidup hari-hari kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Diberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali, Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sehingga menjadi berhasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Kami melakukannya oleh karena Engkau Allah yang sudah lebih dahulu melakukannya bagi kami. Di mana Tuhan sudah melakukan karya yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Lalu Pak, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Apapun keberadaan bangsa kami hari-hari ini, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami rindu Tuhan melawat bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap senantiasa dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Juga untuk kota kami Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan ada atas kota kami. Sehingga dimanapun kami berada, kota kami diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan ada di dalamnya. Bila kota-kota ini akan jadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah Tuhan nyata di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas kami. Tuhan memberkati gereja Sumeyor dan jemaat anugerah ini menjadi anugerah dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Dan biar orang boleh mengenal Injil kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga mereka akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah menjadi bagian dalam hidupmu. Damai sejahtera sukacita yang daripada Kristus itu memenuhi hati dan pikiran. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau, mengarahkan kepada tujuan ilahi, sehingga pengenapan karyanya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.